Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Peserta Pondok Ramadan Online Madrasah Aliyah Ummul Qura Putri Pelakpak Bekatanan Pamekasan yang saya cintai dan saya sayangi, semoga Allah selalu bersama kita. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada hari ke-11 dari menjalankan ibadah puasa Ramadan. Marilah kita langsung membaca hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Jabir ibni Abdullah, Jabir sahabat Nabi, Abdullah sahabat Nabi, anak dan bapa sahabat Nabi, radhiya semoga rela Allah Ta'ala anhuma kepada Jabir dan Abdullah. Anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharajah keluar Rasulullah amal fathi pada hari penaklukan kota Mekah ila Makkah ke kota Mekah fi Ramadan pada bulan Ramadan hatta balawa Qura'al Ghamim sampailah Nabi Qura'al Ghamim di wadi telaga Qura'al Ghamim. Fasoman nasu, maka berpuasa an-nas manusia. Summa kemudian da'a meminta Nabi biqadahin dengan sekendi min ma'in dari air. Farafa'ah maka mengangkat Nabi qadah min ma'in sekendi dari air, hatta nadarah sampai nadarah melihat an-nasu manusia ilaihi kepada kendi yang diangkat oleh Nabi atau kepada Nabi. Fasyaribah maka minum Nabi, berpuasa Nabi dan minum Nabi, berpuasa dan minum karena dalam perjalanan. Summa qila lahu, summa kemudian kilah dikatakan lahu bagi Nabi, ba'da dalika setelah itu. Artinya setelah Nabi minum dikatakan kepada Nabi, ba'da dalika inna ba'dan nasi qad shoma, sesungguhnya sebagian manusia itu sahabat-sahabat yang ikut Nabi itu qad shoma, sungguh berpuasa, masih berpuasa. Faqala maka bersabda Nabi, ulaikal usatu, mereka adalah durhaka bermaksiat. Ulaikal usah, mereka itulah al-usah bermaksiat. Fi lafdin di dalam satu lafaz, fakilah maka dikatakan lahu bagi Nabi, innan nasa sesungguhnya manusia itu yang ikut Nabi, sahabat Nabi, qad saqqah sungguh saqqah menyulitkan, memberatkan, alaihim atas mereka, alaihi usia atas mereka, asyam puasa menyulitkan atas mereka,
Wa innama maka sesungguhnya yantadiruna mereka Anas yantadiruna menunggu fima pada apa fa'al berbuattah engkau Nabi. Fada'a maka meminta Nabi biqadahin dengan sekendi min ma'in dari air ba'dal asri sesudah asar. Fasyaribah maka meminum Nabi air itu. Rawi Muslim. Hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW itu keluar ke kota Mekah pada tahun Panalukan. Nabi berpuasa di bulan Ramadan sampailah Nabi di telaga Kuramul Wamin. Faso manas, ternyata manusia masih berpuasa. Padahal dari kota Mekah ke kota Madinah itu berat sekali perjalanan. Sehingga Nabi meminta summa da'a. Kemudian Nabi meminta sekendi dari air. Bah langsung mengangkatnya kendi itu, maka manusia melihat Nabi fasyaribah maka minum Nabi. Kemudian dikatakan kepada Nabi, hai Nabi, sesungguhnya sebagian manusia masih berpuasa. Setelah Nabi meminta sebuah kendi itu, langsung Nabi meminumnya. Karena melihat sahabat sudah payah sekali, maka masih ada sebagian sahabat Nabi manusia masih berpuasa. Apa respon Nabi? Ulaikal usut. Karena di dalam hadis selanjutnya itu juga, karena sesungguhnya manusia itu sangat berat dengan puasa itu, sehingga sahabat itu sebenarnya ingin menunggu Nabi, perbuatan Nabi. Maka Nabi meminta sebuah kendi, maka meminumnya. Ini menjelaskan kepada kita anak-anak sekalian, setelah kita mendengar bahwasanya Nabi itu setelah keluar dari kota Mekah, dia melihat sahabat-sahabat itu sudah payah, maka Nabi meminta sebuah kendi. Dia meminumnya. Tapi ada sebagian sahabat masih bertahan untuk berpuasa. Malah dikatakan oleh Nabi, ulaikal usatu dia bermaksiat. Jadi di sini anak-anak sekalian, sesungguhnya Islam itu sangat fleksibel, sangat toleran, tidak memberi beban kepada manusia. Kalau sudah ada kepayahan, ada kemelaratan, ada kesukaran, maka Islam memberi suatu jalan keluar, yaitu dipermudah. Karena di dalam ayat Al-Quran dikatakan, orang sakit, orang musafir itu sangat berat, maka diberi sesuatu supaya boleh dia iftar, boleh dia berbuka, tidak berpuasa, tapi wajib diqada pada hari-hari selain Ramadan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kamu itu sakit atau di dalam perjalanan, maka bolehlah tidak berpuasa, tapi diganti dengan hari-hari di luar rumah. Nah ini, jadi hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya di dalam perjalanan dibolehkan berbuka puasa, artinya tidak berpuasa. Apalagi
dalam perjalanan itu sangat ada kesukaran. Di dalam kesukaran itu, dalam Islam itu tidak ada dalam kesukaran, dipermudah semuanya. Makanya Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu berkehendak untuk meringankan dan tidak berkehendak kepada kamu kesukaran. Jadi kesimpulannya, perjalanan itu penuh dengan kesukaran. Di dalam kesukaran maka Islam memberi toleransi, dispensasi. Bolehlah seseorang kalau mengadakan perjalanan itu berbuka atau tidak berpuasa. Bahkan kalau terjadi kemelaratan, kesukaran, keberatan kepada badannya sehingga mudarat, maka tetap dia berpuasa. Maka dia dikatakan bermaksiat. Jadi bukan mendapat ganjaran kalau berbuka sekiranya dia membahayakan kepada dirinya. La dararah wa la dirar. Tidak ada kemudaratan dan tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain. Ini prinsip Islam. Tidak memberi mudarat dan tidak memberi mudarat atau tidak dia membahayakan kepada dirinya dan juga tidak memberi bahayakan kepada orang lain. Hadis selanjutnya Radiya semoga rela Allah anhu kepada Hamzah Aslami annahu bahwasanya qalah berkata Hamzah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku ajitu mendapatkan aku pada diriku kekuatan ala syami atas berpuasa fi safari di dalam safar. Fahal alayya junahun, apakah atas saya junahun dosa? Faqala maka bersabda Nabi Rasulullah SAW, hiya itu artinya berbuka di dalam safar itu rukhsatun adalah rukhsah minallahi dari Allah. Faman akhada maka barang siapa akhada yang mengambil biha dengan rukhsah itu, bahwa di dalam safar itu dia boleh tidak berpuasa, berbuka, dan itu adalah rukhsah, dispensasi, kemurahan, kemudahan itu dari Allah. Barang siapa yang mengambil dengan kemudahan itu, fahasanun maka itu baik. Wa man ahabbu ayyasuma dan barang siapa yang lebih suka ayyasuma hendaknya dia berpuasa, fala junah alaih maka tidak ada dosa alaih atas man. Rawahu Muslim. Berdasarkan hadis ini, wa asluhu fil muttafaq alaih, dan asalnya ini ada di dalam Bukhari Muslim. Min hadis Aisyah, dari hadis Aisyah, anna Hamzah bin Amr sa'ala, sesungguhnya Hamzah bin Amr itu bertanya. Penegasan hadis ini, ada sahabat Nabi namanya Hamzah bin Amr al-Aslami tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mendapatkan diriku ini saya kuat ya Rasulullah untuk berpuasa di dalam perjalanan. Apakah kalau saya ini berpuasa di dalam perjalanan ini dosa bagiku? Maka bersabda Nabi, hai Hamzah,
berbuka di dalam perjalanan itu, safar itu adalah kemudahan dari Allah. Barang siapa yang mengambil kemudahan itu baik. Artinya orang yang bersafar itu perjalanan yang jauhnya 81 kilometer itu baik. Artinya memang kemudahan baginya. Tapi bagi siapa yang suka ingin berpuasa, itu tidak ada dosanya, malah itu baik. Artinya di dalam safar itu ada pilihan. Boleh dia berbuka puasa, boleh dia terus meneruskan puasanya. Ada. Tapi menurut jumhur ulama, kalau orang itu kuat, maka afdal berpuasa. Tapi kalau sekiranya dia menganggap bahwa dalam safar itu tidak boleh berbuka atau memang lemah, maka lebih baik dia berbuka, supaya tahu bahwa berbuka di dalam safar itu dibolehkan. Bahkan kata Nabi, rahsatun minallah, kemudahan, keringanan dari Allah SWT. Jadi dua hadis ini menerangkan kepada kita bahwa bolehlah kita berbuka di dalam perjalanan yang jaraknya 81 km. Apalagi berat. Kalau dalam perjalanan berpuasa itu berat sekali, bahkan akan memberi mudarat, maka dia tetap berpuasa, maka berdosalah dia. Karena kewajiban memelihara jiwa itu lebih didahulukan daripada kewajiban ibadah. Inilah fleksibelnya kebaikan rukhsah dari Allah SWT di dalam agama Islam. Yang kedua, di dalam hadis yang kedua ini disimpulkan bahwasanya di dalam safar itu boleh memilih antara dia iftar, berbuka, tidak berpuasa, atau dia tetap berpuasa. Tapi menurut jumhur ulama, apabila ada kekuatan untuk berpuasa di dalam safar, maka lebih afdal dia berpuasa. Tapi boleh dia iftar. Tetapi kalau ada seseorang itu lemah atau menganggap bahwa tidak ada kemudahan iftar di safar, maka lebih baik dia berbuka dalam perjalanan, supaya dia merasakan betapa indahnya Islam itu ada suatu keringan. Inilah anak-anak sekalian, tentang dua hadis ini, mudah-mudahan memberi gambaran pengetahuan kepada kita bahwasanya Islam itu adalah indah sekali. Sesungguhnya Islam itu sangat mudah sekali. Allah tidak suka kepada sukaran, tapi Allah suka kepada kemudahan. Itulah diberi kemudahan. Jadi tidak ada alasan apapun dalam Islam untuk tidak mengerjakan ibadah, karena itu Allah sudah memberi keringanan. Kalau sukar, maka dia diberi kemudahan. Perjalanan wajib hukumnya berpuasa Ramadan, tapi dalam perjalanan Islam memberi toleransi, memberi kemudahan, rukhsah. Bolehlah dia berbuka, bolehlah dia meneruskan puasanya. Itulah anak sekalian, pertanyaan ini dikasih atau diletakkan di rangkuman hadis ketiga. Berapa jarak perjalanan yang dibolehkan kita ini boleh berbuka puasa? Ya, kita teruskan dulu hadis satunya. An Ibni Abbasin, dari Ibni Abbas radhiya semoga rela Allah Ta'ala anhuma, kepada keduanya, Abdullah dan Abbas. Qala, berkata Ibnu Abbas, rukhisa
diberi kemudahan, diberi rukhsah lisahil kabir, bagi syekh al-kabir, yaitu orang tua al-kabir yang bangka. Asyikh itu berumur 40 tahun ke atas. Al-kabir sudah tua bangka, kira-kira berumur 60 ke atas. Kalau 60 ke atas biasanya ini agak ketur. Jadi kalau ada syekh itu sudah kabir, sudah tua bangka, top tua ompong piot pikun sudah. Apa kata Nabi? Ayyuftirah, dia dikasih dispensasi ayyuftirah untuk berbuka. Berbuka artinya tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dia nggak usah berpuasa, nggak usah qada, hanya cukup wayud imah, dia memberi makan an kulli yaumin miskinan, an kulli, dari setiap yaumin, setiap hari, miskinan, kepada orang miskin. Wala qada alaih, wala, dan tidak qada'ah qada alaih atasnya. Rauddaraqutni wal hakim, diriwayatkan oleh Daraqutni wal hakim wasahahu, dan mengesahkan keduanya hukum hadis. Hadis ini menegaskan, menunjukkan kepada kita bahwasanya Syekhul Kabir, orang tua bangka yang sudah tidak punya daya berpuasa, tidak punya kekuatan untuk berpuasa, dikasih dispensasi untuk dia tidak berpuasa, iftar. Akan tapi Syekhul Kabir itu, dia itu harus memberi makanan kepada fakir miskin, yaitu 1 emut. Setiap harinya 1 emut. 1 emut ini minimal 6 on. Ada yang mengatakan 6 on 25. Ada yang mengatakan 7 on, 7,5 on. Jadi kita kalau di Madura gandangannya itu 3 kilo. Jadi kalau dibagi 4, 750 gram atau 7,5 on. Ya, 7,5 on setiap harinya. Kalau 10 berarti 7,5 kilo. Nah, jadi 10 hari berarti 7,5 kilo, 7,5 kilogram diberikan kepada fakir miskin. Wala qada alaih, tidak ada qada. Jadi cukup dia hanya membayar fidyah kepada fakir miskin setiap harinya 1 emut. Kita ambil yang 750 gram atau 7,5 on. Kalau 10 hari 7,5 kilogram diberikan kepada fakir miskin. Bolehlah ini fidyah ini diberikan nanti di akhir Ramadan, boleh ditunda. Setiap hari boleh. Setelah dia fajar tak berpuasa, dia langsung mengasih kepada 1 umat. Selain daripada Syekhul Kabir itu juga disamakan, yaitu orang yang lemah sekali, seperti orang stroke, lemah sekali itu. Makanya al-ajuz kasih, orang lemah itu bagaikan sesak napas lainnya. Makanya di sini langsung, yaitu orang yang punya penyakit yang tidak ada harapan sembuhnya. Selain daripada ini juga dikasih rukhsah, yaitu bagi orang yang sakit, orang yang hamil, orang yang menyusui. Semuanya dia boleh tidak berpuasa, tapi diganti di hari yang lain. Bagi ibu dan anak, bagi ibu yang menyusui dan
hamil, kalau dia khawatir kepada dirinya, maka dia hanya mengqadha. Tapi kalau dia khawatir kepada anaknya, kalau dia berpuasa, maka dia harus mengqadha plus membayar fidyah. Inilah anak sekalian, kajian hadis Bulughul Maram. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.